Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Ya, kali ini kami mau bahas tentang apa nih? Baiknya Kak? Tentang perebut lagi orang. Pelakor ya. Sekaligus pebinor kali. Perebut bini orang. Sebenarnya Tapi sama-sama merebut sih. Sama aja sih. Dia bertemu pada titik perebut. Tapi gini, apa ya? Saya sebenarnya sih kurang sepakat ketika di dalam konteks pelakor ini itu cuman perempuan saja yang menjadi subjek atau yang sering disalahkan gitu. Adanya semacam perebutan seperti itu kan pasti ada dua subjek yang merespon satu sama lain. Iya, betul. Gitu. Gimana menurutmu? Iya kan, kalau satunya memberi harapan dan satunya merespon, ya bisa terjadi hal seperti itu kan? Iya, benar. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pada prinsipnya memang pelakor ini tidak bisa dibenarkan juga, gitu. Cuman ya kita di sini ingin meluruskan bahwa adanya pelakor itu karena adanya dua pelaku yang saling merespon seperti itu. Bukan cuman hanya perempuan saja yang harus disalahkan, tetapi laki-laki juga yang merespon ya harus disalahkan juga seperti itu. Iya. Dan yang harus diketahui mereka berdua itu adalah untuk menjaga hasrat mereka satu sama lain, bahwa seorang perempuan ini ya harus menyadari bahwa si laki-laki ini sudah punya istri gitu. Atau memang di posisi ini laki-laki ataupun perempuan harus punya ketegasan dalam memilih pasangan masing-masing. Kalau memang sudah tidak cocok dengan pasangan sebelumnya, itu harusnya sudah memberikan ketegasan bahwa dia sudah tidak mampu lagi menjalani rumah tangga tersebut, atau sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan pasangan masing-masing gitu loh. Iya. Dan yang jadi masalah itu kan banyak orang ya yang menjalin hubungan seperti itu tuh ya sembunyi-sembunyi di belakang pasangan satu sama lain seperti itu. Dan tidak memberikan ketegasan, kayak sifatnya menggantung seperti itu. Tidak ada ketegasan. Di satu sisi dia masih ingin bersama dengan istrinya, tapi di sisi lain dia ingin juga bersama dengan yang lain. Iya, ya sebenarnya perasaan seseorang itu tidak ada yang salah gitu loh. Tidak salah, cuman posisinya itu ya menurut saya statusnya itu loh, harusnya statusnya itu sudah tidak memiliki pasangan lagi. Harusnya ketika ingin memiliki hubungan dengan orang lain selain dengan pasangan yang sah, harus jelas bahwa sudah ada status perceraian ataupun sudah sama-sama tidak memiliki pasangan. Iya, harusnya sih seperti itu, harusnya seperti itu. Dan saya sepakat. Nah, tahu nggak, di permasalahan ini pelakor maupun pebinor itu ya itu jelas banget kena apa sih namanya, penilaian yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu pasti. Dan biasa disebut dengan istilah sanksi sosial seperti itu ya. Iya. Itu pasti. Jangankan suami atau istri orang ya. Barang saja yang bisa didapatkan dengan mudahnya, barang ataupun uang, ya itu tuh bisa jadi sanksi sosial ataupun sanksi hukum pidana kan. Benar. Apalagi ini jelas-jelas
ayah atau suami dari orang tersebut gitu loh. Benar, Pak. Dan tidak jarang ya kalau seseorang itu tersangkut dengan permasalahan seperti ini. Misal public figure, ketika sudah ketahuan melakukan hal semacam ini tuh, mengkhianati istrinya, terus dia menikah lagi bersama dengan orang lain, pasti karirnya itu akan redup ya. Apa ada hubungannya dengan sanksi sosial itu? Apakah memang ini betul-betul fatal di tengah-tengah masyarakat, yaitu sanksi sosial itu sendiri, atau seperti apa? Ya kalau public figure ya, orang entertain ya pasti akan mengalami kemunduran di di pekerjaannya. Karena kenapa? Karena public figure itu kan dia adalah sosok yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga tersoroti oleh masyarakat. Maka dari itu pejabat publik juga ya begitu. Pokoknya yang berkaitan dengan publik ya. Itu pasti akan tersoroti oleh masyarakat, sehingga kan yang menilai masyarakat, yang menonton masyarakat, sehingga tidak jarang orang-orang yang seperti itu akan mengalami ya kemunduran dalam karirnya, maksudnya redup karirnya. Tapi ada juga yang setelah redup ya bangkit lagi, mulai lagi memperbaiki apa-apa yang telah dia lakukan gitu loh, kesalahan yang dia lakukan. Ya, tapi tidak segemilang sebelumnya. Entahlah ya, tapi saya percaya bahwa sanksi sosial itu jelas bisa terjadi ketika kita memang melakukan keburukan di tengah masyarakat. Ya. Saya percaya itu sih. Benar. Iya, karena perasaan manusia itu kayaknya satu ya. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik atau dalam tanda kutip buruk, ya pasti sesuatu itu akan tidak disukai. Cuman kita tidak boleh juga selalu menjustifikasi atau menghukumi orang lain atas kesalahan yang dia perbuat gitu loh. Kita nggak boleh seperti itu juga. Jadi ada memang orang yang memiliki kesalahan, tapi setelah itu dia memperbaiki kesalahannya. Maksudnya menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia lebih baik lagi. Ada juga yang seperti itu, dan bahkan karirnya bisa aja lebih dari sebelumnya, karena dia sudah mendapatkan hukuman sanksi sosial ataupun sanksi pidana misalnya ya. Kalau kasus perselingkuhan itu bisa lebih baik karirnya menurut saya sih, kalau dia sudah betul-betul menyadari betul kesalahannya. Gimana menurut kamu? Jarang sih. Kalau orang sudah jatuh tuh ya, iya, kalau orang sudah jatuh tuh jarang bangkit semaksimal mungkin gitu. Banyak misal, ya kita nggak usah sebut namanya ya, kayak penyanyi religi, pendakwa dan lain sebagainya itu, ketika sudah sampai di titik itu ya sulit untuk bangkit. Gitu. Mungkin akan agak lama ya orang-orang melupakan masalah itu. Iya, makanya sanksi sosial itu berat banget ya. Kalau sanksi pidana, sanksi maksudnya masuk penjara itu kan bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, iya kan. Tapi kalau sanksi sosial, orang akan sangat ingat terus. Ingat, betul. Itu kesalahan-kesalahan itu pasti selalu diingat, dan untuk meyakinkan orang bahwa kita ini sudah betul-betul berubah itu butuh waktu yang sangat lama. Iya. Itu. Untuk memulihkan nama baik, kepercayaan, masyarakat. Itu betul-betul sangat lama, guys. Untuk mengembalikan suatu kepercayaan masyarakat pada kita gitu kan, itu sulit. Makanya ya pesan dari kita ya, kalau ingin berbuat itu harus betul-betul dipikirkan matang-matang sebelum
diputuskan seperti itu. Itu juga sebagai apa ya, pengingat juga buat kita, sebagai nasihat juga buat diri kita, bukan cuman orang lain ya. Tapi khusus untuk diri kita juga sebagai pengingat bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu ya semuanya ada efeknya, ada dampaknya. Iya, kita buat baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Kita buat video seperti itu sebenarnya justru beban moralnya lebih berat. Iya kan? Bahwa bukan hanya kita ingin menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-teman yang menonton video ini, tetapi video ini juga buat diri kita sendiri gitu. Sebagai pengingat, ya kan? Supaya ya kita selalu saling mengingatkan satu sama lain bahwa ternyata ya apa yang kita sudah share di video-video kita yang ada di YouTube ya seharusnya kita juga harus memberi contoh yang lebih bagus lagi seperti itu. Iya, betul. Ya gitulah teman-teman, kehidupan itu ya penuh dengan warna-warni, dan tentunya ketika memang penuh dengan warna-warni, alangkah lebih bagusnya kita memilih warna yang lebih bermanfaat aja. Iya, setuju. Daripada menyusahkan orang, terus merugikan orang seperti itu. Terlebih lagi dari kita pastinya ya. Iya, itu pesan juga buat kita pribadi. Mungkin itu saja ya teman-teman, bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tetap dukung channel Zakia Hidayah, semoga kedepannya semakin bermanfaat dan berkembang tentunya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, itu bisa ditulis di bawah kolom komentar seperti itu. Betul sekali. Dan kami akhiri sharing ini. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.